my channel Nono Sumirat, dan hari ini kita kedatangan unit Isuzu guys. Ini Isuzu Giga FPM ya, model FPM HP PS 285. Ini pabrikan Isuzu terbaru, seri terbaru ya. Ini model dan panjang sasisnya juga baru untuk penyesuaian kebutuhan angkutan guys. Ini PS 285 dan ditopang dengan mesin 6 silinder ya guys. Masih dengan seri terbarunya di era baru seperti ini, jadi mobil ini sudah otomatis menggunakan sistem common rail dan EGR ya. Sudah pasti ada DOC di bagian pembuangan di pembuangan exhaustnya. Nah, ini dia seperti yang kalian lihat, sudah pasti exhaustnya menggunakan sistem DOC. Dan panjang sasis ini di angka 9 lebih ya, kurang lebih di angka 9 meter lebih, dan menggunakan sistem full airbag. Apa aja sih yang beda dari Isuzu ini? Isuzu ini memang lebih beda karena di fisiknya saja sudah jelas terlihat di bagian eksteriornya, yaitu di bugi juga mereka menggunakan bugi cabang seperti ini, tidak seperti unit-unit yang lain ya guys. Dan untuk gardan, dia kelihatannya lebih besar, menggunakan rasio gearnya dengan kapasitas di atas mobil-mobil yang lain, yaitu di rasio lebih besar ya guys. Dan untuk full airbag-nya dia sampai ke ban belakang, jadi tidak seperti yang lain, mereka menggunakan sistem full airbag yang sudah mumpuni untuk di medan yang berat. Dan inilah Isuzu FPM HP seri 285. Seperti apa aja ketangguhannya nanti kita akan review di video selanjutnya ya guys. Kebetulan unit ini baru di kita dan kita baru coba. Untuk pabrikan unit Isuzu itu awal kali kita terima di tahun 2022 ini ya guys. Nah, seperti yang kalian lihat, perbedaannya sungguh jauh berbeda. Di bagian kabinnya saja sudah terlihat dia cukup lebar dan tinggi ya guys. Jadi untuk menghindari gasukan di bagian kabin, biasanya kan kalau unit-unit yang lain dia suka menggunakan ban 11, tapi dia terkena gesekan dari antara ban dengan spakbor depan tuh, biasanya tergesek ya guys. Jadi untuk Isuzu Giga ini dia lebih tinggi dan lebih gagah kelihatannya karena si bagian kabinnya lebih lebar. Untuk di bagian depan, di sini kita lihat ada perbedaan yang cukup jauh dari seri sebelumnya sepertinya ya guys. Karena Isuzu ini memang pengembangannya lebih cepat dan lebih pesat, karena Euro 4-nya mereka itu sebetulnya keluar lebih dulu daripada seri yang ini. Yang ini tuh sebetulnya dia harus bisa dibilang seri Euro 5 ya. Jadi kalau bicara Euro 4 di Isuzu ini memang kita agak sedikit kuno, karena mereka sudah lebih dulu menggunakan sistem Euro 4 yang awal memang dia lebih awal dari pabrikan-pabrikan motor yang lain ya guys. Akan tetapi di Isuzu ini menggunakan transmisi yang kelihatannya dari fisiknya lebih kecil, namun sama saja sistemnya mereka menggunakan high glow, hanya berbeda dengan
pabrikan yang lain. Kalau yang lain kan ada M2, ada juga M3 yang jenisnya D. Nah, kalau ini dia menggunakan sistem high glow yang berbeda karena bukan M3 ataupun eh, bukan M3 ataupun high glow yang biasa ya, karena dia menggunakan sistem transmisi atau pemindahan percepatannya itu dari low ke high itu dengan cara digeser ke kiri dan high ke kanan. Untuk high ke kanan, untuk low ke kiri. Dan bisa dibilang juga kalau di kalangan supir itu adalah tepak atau kepret ya guys. Nah, untuk di bagian engine-nya dia kelihatan lebih besar karena dia menggunakan torsi yang lebih besar untuk memaksimalkan semua kebutuhan konsumennya atau customernya. Jadi mereka menggunakan mesin yang cukup besar ya guys. Nah, untuk di tangki juga seperti yang kalian lihat, dia menggunakan tangki yang agak panjang dan lebih besar karena kebutuhan angin yang menggunakan sistem full air brake itu memang cukup sedikit banyak dan harus maksimal untuk penekanan anginnya ya guys. Nah, dan di sini Isuzu mengembangkan semua teknologinya untuk kebutuhan dan memberikan kepercayaan kepada konsumennya. Dan ini pun mereka mengembangkan teknologi pasti berdasarkan dari keluhan-keluhan yang ada di lapangan atau keluhan-keluhan dari customer ya guys. Dan di sini kalian lihat Isuzu ini kelihatannya di bagian sasis ini lebih kokoh dan juga lebih besar ya guys, karena itu tadi karena semua yang mereka terapkan di teknologi barunya ini lebih cenderung ke medan seperti di Indonesia. Dan satu lagi yang perlu kalian ketahui yaitu mereka menggunakan baut roda. Di bagian rodanya itu semuanya menggunakan baut roda 10 biji ya guys, untuk di seri FPM Isuzu Giga ini. Dan mereka lain daripada yang lain yaitu menggunakan ban bawaan itu Bridgestone ya. Kalau yang lain biasanya GT ataupun apalah itu, kebanyakan sih GT. Kalau untuk di Isuzu mereka menggunakan Bridgestone dengan ukuran R20 per 1100 ya guys. Oke guys,